Negoro Mowototo. Apa itu? Dapatkan jawabannya dalam acara Gerakan Kebangkitan Desa, Gerbang Desa. Masih tetap dalam pembahasan Undang-Undang Desa, di mana salah satu pasalnya mengamanatkan bahwa setiap desa, maksudnya setiap pemerintah desa, wajib memiliki dan mendirikan badan usaha milik desa. Hal itu sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diatur dalam bab 10. Saudaraku, masyarakat desa semesta dimanapun saudara berada, bahwa narasi dan literasi yang digunakan oleh anggota Pansus RUU Desa pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Desa di DPR RI saat itu, di mana saya selaku Ketua Umum Parade Nusantara, Persatuan Rakyat Desa Nusantara, terlibat secara aktif ikut mengawalnya. Di situ jelas arah berdirinya badan usaha milik desa, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, diatur dalam bab 10 itu, bahwa badan usaha milik desa diharapkan bisa menjadi pintu gerbang kebangkitan serta kemandirian ekonomi masyarakat desa Indonesia. Melalui badan usaha milik desa diharapkan bahwa jika selama ini masyarakat desa di Indonesia hanya dijadikan objek ekonomi oleh kaum korporasi, maka akan bisa berubah menjadi subjek ekonomi. Minimal masyarakat desa Indonesia mempunyai bargaining power atau daya tawar yang setara dan berkeadilan atas sumber daya alam yang dimilikinya. Namun sayang, 1000 kali sayang, di usianya yang telah menginjak 7 tahun pada tahun 2021 ini, badan usaha milik desa ini seakan-akan jadi rebutan. Banyak pihak, banyak kelompok dan golongan yang coba merebut, menarik-narik badan usaha milik desa yang diarahkan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan masing-masing itu diajak serta untuk bekerja sama dalam bidang usaha. Para pihak-pihak yang mencoba menarik-narik badan usaha milik desa itu ada yang dengan dasar kepentingan bisnis secara murni. Tetapi ada yang menggunakan kekuatan kekuasaan. Juga ada dengan cara memaksa dengan pengaruh dan kekuatan politik agar badan usaha milik desa yang dimiliki oleh pemerintah desa seluruh Indonesia itu bisa diajak bekerja sama. Sepertinya badan usaha milik desa itu dianggap seperti gadis cantik yang molek dan sedang mekar-mekarnya. Sehingga banyak pihak yang berebut untuk ngajak jalan bareng bersamanya. Bahwa memang diatur dalam Undang-Undang Desa yang mengatur tentang badan usaha milik desa itu, di mana BUMDes boleh melakukan badan kerjasama antar desa, baik dalam skala kecamatan, skala kabupaten, skala provinsi, bahkan secara skala nasional. Ada yang membuat wadah BUMDesma, BUMDes Nusantara, BUMDes apapun lah itu namanya semua. Tetapi pada prinsipnya mengarahkan BUMDes itu untuk satu tujuan dalam rangka menggolkan bidang usaha yang sedang digelutinya. Saudaraku, masyarakat desa seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Beberapa contoh yang dapat saya paparkan dalam mimbar ini adalah ada beberapa kabupaten yang dengan menggunakan kekuasaan pejabat kabupaten mengarahkan bahwa BUMDes di desa-desa sekabupaten itu untuk bergabung menjadi satu dinamakan BUMDesma.
setiap BUMDes di setiap desa harus memberikan setoran modal sebagai penyertaan modal badan usaha milik desa gabungan itu. Tentu saja terakumulasi modal yang sangat besar, jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Namun saudaraku, masyarakat desa yang saya cintai dan saya banggakan, ternyata bidang usaha yang digeluti oleh BUMDesma itu adalah menjual bahan material untuk bangunan. Mereka menyetorkan kepada semua desa-desa yang sedang membangun dengan menggunakan dana desa. Mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, atau mungkin dia mengerti tapi pura-pura tidak mengerti. Bisa jadi mereka tahu tapi tidak mau tahu bahwa dampak dan akibatnya usaha yang seperti itu dengan cara monopoli itu bisa mematikan pedagang material yang tersebar di semua pelosok desa di kabupaten setempat. Ini bertentangan dengan nafas dan ruh pada saat badan usaha milik desa itu dibuat dalam undang-undang. Karena di dalam undang-undang desa, BUMDes itu dimaksudkan adalah sebagai pintu gerbang kebangkitan masyarakat desa. Tidak boleh usaha dari badan usaha milik desa itu kemudian mematikan usaha toko-toko bangunan material masyarakat desa setempat. Ini bertentangan dengan tujuan aslinya. Saudara-saudaraku, masyarakat desa semesta dimanapun saudara berada, hal lain, maksudnya bidang lain, usaha yang dilakukan oleh BUMDesma atau gabungan usaha BUMDes desa seluruh kabupaten itu adalah dengan cara BUMDesma itu menggandeng perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran. Lazim dan biasa, ini hanya sebagai contoh, misalnya BUMDesma itu menggandeng perusahaan cor seperti Redimik, Jayamik, dan mik-mik yang lain. Celakanya adalah mereka mensuplai seluruh pembangunan pengecoran jalan desa yang menggunakan dana desa. Sungguh ini sangat bertentangan dengan tujuan aslinya berdirinya badan usaha milik desa, di mana diharapkan bahwa pembangunan desa yang menggunakan dana desa itu diprioritaskan pelaksanaannya dengan pola dan cara padat karya. Artinya menggunakan tenaga rakyat desa setempat. Diharapkan agar rakyat desa setempat itu mendapat pekerjaan yang ujungnya mendapat penghasilan. Ketika pembangunan pengecoran jalan yang menggunakan dana desa itu kemudian mendatangkan dari Redimik atau Jayamik dan mik-mik yang lain itu, maka tenaga dari masyarakat desa setempat tidak terserap, sehingga pola padat karya dalam pembangunan desa yang menggunakan dana desa itu tidak bisa menjadi kenyataan. Saudara sekalian, masih banyak hal-hal yang saya rasa menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok usaha bersama itu, yang sejatinya mereka tidak paham apa visi dan misi berdirinya badan usaha milik desa. Dampak lain yang mengenaskan adalah masuk laporan kepada saya selaku Ketua Umum Parade Nusantara bahwa uang puluhan miliar yang merupakan penyertaan modal saham dari badan usaha milik desa-desa sekabupaten itu pada saat ini usahanya mengalami stuck, berhenti, bahkan di beberapa usahanya dinyatakan bangkrut. Hal ini jangankan BUMDes yang setor modal itu dapat dividen atau pembagian keuntungan, bahkan modal yang disetornya pun sudah tidak ketahuan rimbanya. Ini suatu tindakan yang sangat jahat. Oleh karenanya, saya selaku Ketua Umum Parade Nusantara akan mengambil sikap
tegas, jelas, dan terukur. Karena dampaknya ini akan menjadi presiden buruk perjalanan BUMDes ke depan kalau tidak diselesaikan. Oleh karenanya, pihak-pihak yang melakukan penyimpangan modal dari BUMDes-BUMDes itu akan menghadapi konsekuensi logis berupa hukum. Beragam etnis, suku bangsa, seni dan budaya tampil dalam kemandirian. DTV, Peradaban dan Jati Diri Bangsa.